Kalau ditinjau dari bahasa, sosiologi itu berasal dari bahasa Yunani. Kata sosio yang berarti kawan, sahabat atau bermasyarakat. Sedangkan kalau logos itu adalah artinya ilmu. Jadi kalau digabung menjadi sosiologi dan bisa kita simpulkan, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sejarah awal sosiologi itu sebenarnya dimulai saat revolusi industri dan revolusi Prancis, ketika kesadaran akan perubahan dan dampak serta mobilitas sosial yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme. Lalu pada abad ke-18 hingga ke-20, periode Aufklärung atau pencerahan dimulai, ketika kaum intelektual Eropa mulai mengembangkan serta memberikan inovasi dan sumbangsihnya bagi pengetahuan. Nah, sosiologi masih terjebak nih pada abstraksi filsafat dan psikologi, sehingga ya sosiologi masih bergantung pada filsafat dan psikologi dalam mencari metode serta mencari data-data yang digunakan. Nah, beberapa sosiolog seperti Emil Durkheim, Max Weber, Auguste Comte, dan lain sebagainya ingin memisahkan sosiologi dari ranah filsafat dan psikologi, sehingga sosiologi punya media dan instrumennya masing-masing, sehingga tidak terlalu bergantung pada psikologi dan filsafat. Teori sosiologi yang terkenal antara lain adalah diciptakan oleh bapak positivisme, yaitu Auguste Comte. Beliau menciptakan buku yang berjudul The Theory of Universal Religion of Humanity, atau agama universal manusia. Nah, bapak positivisme ini menciptakan agama humanisme ini karena takjub dan begitu pesona dengan kemajuan pengetahuan serta filsafat yang memberikan dampak signifikan bagi peradaban manusia. Lalu ada Alexis de Tocqueville, dia menciptakan buku yang berjudul The Democracy in America. Dia berpikir bahwa pada akhirnya mungkin dunia akan berada pada demokrasi seutuhnya, sehingga tidak ada lagi tuh sistem monarki, dinasti, atau totalitarisme, atau otoritarisme. Lalu ada Emil Durkheim yang menciptakan buku Le Suicide sebagai dampak dari meningkatnya kasus bunuh diri di Eropa. Nah, kasus bunuh diri ini menurut Emil Durkheim diciptakan oleh beberapa faktor, antara lain karena meningkatnya individualisme, ada pemahaman ateisme, bahkan dampak dari sistem ekonomi kapitalisme. Penelitian yang digunakan oleh sosiologi bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif yang menggunakan observator dan observan sebagai sumber data yang sangat-sangat utama. Biasanya observan akan diberikan kuesioner, survei, atau soal-soal, atau bahkan kuis untuk memberikan data kepada observator sesuai dengan yang diinginkan. Nah, nanti data itu akan dikumpulkan dan dijadikan sebuah jurnal ataupun esai untuk memberikan inovasi atau solusi bagi permasalahan yang sedang dikerjakan. Lalu ada metode penelitian kuantitatif. Sudah pasti kalau kuantitatif berhubungan dengan data dan angka. Biasanya metode yang digunakan untuk pengumpulan data bisa dari cluster, random sampling, menggunakan data infografis, statistika, atau data-data matematika lainnya yang berhubungan dengan angka, yang nanti akan disajikan melalui tabel, diagram, atau bahkan PowerPoint.